Assalamualaikum Sob, sudah pernah ngobrol dengan pilot dan co-pilot belum? Ini pengalaman perdanaku berbincang dekat dengan mereka di kokpit pesawat. Semoga mewakili banyak rasa. Semangat selalu! Ke jendela ini. Caranya adalah sebelum membuka aku mau video, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Dengan Pak siapa? Adi. Pak Adi. Aku dengan Prima. Kapten yang mana? Kaptennya beliau, Kapten Adi. Oh, Kapten Adi. Ya, Kalau masnya, aku masih first officer. itu artinya apa? Artinya aku second in command di pesawat ini. Jadi aku masih mengerjakan tugas mengasis kapten, tetapi keputusannya tetap diambil sama kapten. Oh gitu. Mas Adi udah berapa lama jadi kapten? Udah jalan 3 tahun. Sebelum jadi di kapten jadi apa? Sama seperti Mas Prima, jadi co-pilot. Co-pilot dulu. Itu sebelum jadi co-pilot jadi apa dulu? Sekolah apa gitu? Saya dulu lulusan Curug, Heeh. STP Curug di sekolah penerbangan. Heeh. Kan banyak tuh, ada BIPA ya, ada Deraya. Kalau saya dari Curug, itu tahapannya di Curug sekolah 2,5 tahun, baru masuk ke Garuda. Gitu. Jadi Garuda ini pesawat pertamanya? Ya. Berarti jam terbangnya udah berapa lama tuh? Sampai sekarang sudah 7.000-8.000 jam. Oh, Iya. lumayan. Berarti per minggu itu terbangnya berapa jam? Belum, nggak tentu sih. Nggak tentu. Iya. Bisa sekali, 2 kali gitu. Bisa, kalau seminggu bisa sekali 2 kali bisa. Berapa lama sih jadi co-pilot terus bisa jadi pilot? Kalau di Garuda tergantung senioritas. Ya, jadi siapa yang masuk duluan, kansnya kemungkinan dia jadi kapten duluan lebih besar. Gitu. Ada ditentukan berapa jam harus belajar mendampingi kapten apa gitu? Atau nggak ada? Kalau syaratnya untuk sekolah kapten itu minimum 3.000 jam. Oh, jadi 3.000 jam mendampingi pilotnya, Iya. terus bisa udah mulai dikasih. Iya, bisa. Kalau Untuk ada 3.000 jam itu sekitar berapa tahun? Rata-rata aja. kalau ini nggak dihitung COVID ya, itu kemungkinan 3.000 bisa 6-7 tahun. Wow, Ya. baru bisa pegang kendali sendiri. Iya. Jadi kalau jadi co-pilot gitu kerjanya apa aja? Kerjanya sebenarnya ada pilot flying dan pilot monitoring. Sebenarnya untuk kerjasamanya sih pembagian tugasnya sebenarnya hampir sama-sama kapten. Cuman tetap diambil keputusan akhirnya kalau misalkan kita ada opsi-opsi yang harus dipilih, nah keputusan terakhirnya di kapten. Tapi untuk pembagian kerjanya sebenarnya hampir sama sih. Hampir Pilot flying sama. dan pilot monitoring. Iya. Tapi tetap yang ngatur-ngatur pasti kaptennya ya? Ada porsinya sendiri Iya, untuk prosesnya sendiri. SOP-nya. Ada SOP-nya? Iya. Oh, masing-masing punya ini bagiannya ini bagiannya ini gitu ya? Iya. Mas Adi udah berapa lama totally dari keluar dari pendidikan, mulai jadi co-pilot sampai sekarang tuh kerjanya udah berapa lama? Kurang lebih 11-12 tahun. Pengalaman apa yang paling nggak bisa dilupain?
paling berkesan deh sebenarnya. Yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan itu waktu saya bawa Hamengkubuwono di Jogja. Ya beliau nyapa saya itu kayak seneng banget gitu rasanya. Gitu. Kok disapa Pak Hamengkubuwono itu seneng banget. Iya. Sebelum Hamengkubuwono yang sekelas-kelas itu belum pernah ada yang nyapa. Belum pernah sih. Sampai sekarang belum pernah ketemu. Kok Pak Hamengkubuwono bisa ketemu itu gimana karena ceritanya? Beliau waktu itu kebetulan ikut di pesawat yang saya bawa. Dan nyari ke depan gitu. Seperti Mbak gitu. Ya. Memang boleh kan, biasanya kita takut-takut ke depan sini. Selama di darat pesawat itu mesinnya tidak berputar itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, masalah. Pernah ngalamin nggak kejadian apa, ngelihat awan yang gimana atau cuaca buruk gitu? Sudah pernah ngalamin? Sering sih. Yang paling menegangkan yang mana? Sama. Mas Prima nanti cerita juga ya. Mas Adi, yang paling mengerikan, mendebarkan apa? Waktu saya landing di Palembang. Itu kenapa? Hujan deras, saya nggak bisa ngelihat runway. Saya hanya bisa lihat lampu. Karena lampu itu kan kena hujan bias. Itu hal yang paling mengerikan. Jadi antara keputusan untuk harus landing atau naik lagi ke atas itu sangat dramatis sekali sebenarnya. Jadi kalau dilema gitu, apa yang keputusan dari mana? Apa ada yang bisikin atau memang murni keputusan pilot? Pilot itu kalau membuat suatu keputusan itu ada dasar. Ada banyak buku seperti ini, itu semua ada data-datanya. Ini dibacanya saat kapan nih buku-buku ini? Terbang sehari-hari. Saat ngendarain pesawat atau gimana? Iya, waktu kita lagi kerja di kokpit ini buku semua kita pakai gitu. Jadi saat mengendarai pesawat ini ada titik yang pesawatnya jalan sendiri nggak gitu maksudnya? Kita atau memang kayak mobil kan dipegang terus tuh. Kalau pesawat gitu juga nggak dipegang selama perjalanan, misalkan dari Jakarta ini sekitar 2 jam lebih gitu, dipegang terus atau bisa berhenti? Kalau di darat kita bisa kontrol sendiri. Mohon maaf Mbak, kayaknya pesawatnya mau dipakai sama kru berikutnya. Gitu. Iya. Makasih. Mbak, aku mau nanya, ini Mbak Indah itu kan ada ABC, nggak ada DEF-nya, itu kenapa? Itu untuk pesan. Nah, karena ini diambil yang kecil, ini diambilnya yang dari pinggir aja ABC sama HJK-nya. Aku penasaran kenapa bajunya beda-beda, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang orange. Oh, itu aja ini aja. Biar berwarna. Oh, gitu. Nggak ada aturan ini yang biru tugasnya ini, yang hijau ini. Ya, kebetulan yang biru saya sebagai manajer di dalam pesawat ini. Yang baju hijau sama hijau sama yang orange sama. Bedanya nggak ada? Nggak ada, hanya warna aja. Oh ya, makasih Mbak Irma. Sudah berapa lama jadi pramugari? Kebetulan saya jadi pramugari kurang lebih udah 8 tahun sih. Kenapa milih jadi pramugari? Karena melihat dulu tuh kalau melihat pramugari lewat dari bandara itu kayaknya kesannya keren gitu, ibu keren aja gitu. Cantik ya. Ternyata kecapai. Oh gitu. Ada keinginan untuk ganti profesi atau mau jadi pramugari seumur hidup sampai pensiun? Sampai saat ini sih masih tetap ya pengen menjadi pramugari. Pengalaman apa yang nggak bisa dilupain selama jadi pramugari? Dia bisa terbang ke luar negeri, menjelajahi destinasi yang belum pernah aku jalanin sih. Ada yang menegangkan nggak? Kenapa? Ada yang menegangkan, menakutkan di atas? Kalau menegangkan tuh pasti Bu. Ya, apa yang paling? Cuaca buruk di atas gitu sering terjadi, tapi ya karena sudah terbiasa jadi ya awalnya aja takut, tapi ya lama-lama juga. Terima kasih Mbak Irma. Seru kan? Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.